Saat sedang melakukan sesi pemotretan, terdengar keributan dari kejauhan. Dan AGI ini mengira ada perkelahian. Tapi semuanya berteriak, "Kode senpai di bawah polisi!" Ayang mendengar ini langsung berkata, "Yuk kita masuk aja, udah mulai dingin juga sih. Lagi pula gak enak juga kalau kita terlalu lama membuat bapak-bapak itu menunggu." Eji pun lega dan mulai masuk ke sekolah, di mana pria tua yang ia tolong bersama keluarganya itu sudah menunggu di ruang kepala sekolah. Eiji dan Ai tidak mempedulikan apa yang terjadi di depan sekolah. Padahal itu adalah hal yang harusnya Eiji lihat. Pertama-tama terima kasih banyak sudah menyelamatkan ayah saya. Perkenalkan, saya Yamada Masayuki, anggota Dewan Prefektur. Aono-kun, Ichiyo-san, kalian adalah penyelamat keluarga kami. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Enggak pak, saya cuma spontan aja kok. Lagi pula bisa dibantu juga karena ada kakak perawat yang di sana. Benar, kami jadi bergerak karena ada orang yang bantu pak. Jadi rasanya kami nggak pantas pak buat terima pujian sebesar ini. Perawat juga bilang begitu. Kalau kalian tidak bergerak duluan, mungkin beliau tidak bisa menyadari situasi secepat itu. Ayah saya punya riwayat jantung. Karena dokter waktunya benar-benar kritis kemarin. Untung aja segera ditemukan. Jadi saya benar-benar bersyukur. Alhamdulillahnya bapak saya selamat. Dan saya bersyukur banget bisa ketemu secara langsung dengan kalian berdua dan mengucap terima kasih secara langsung. Tapi yang penting kami senang pak mengetahui kakak baik aja. Aku sempat khawatir jujur pak. Ayah ini sungguh luar biasa ya. Tidak seperti siswa SMA pada umumnya. Ngomong-ngomong, ayah saya ingin berterima kasih secara langsung kalau sempat. Tolong datanglah ke rumah atau rumah sakit ya. Kapan aja saya bisa siapkan kendaraan menjemputku. Terima kasih banyak pak, kami sangat menghargainya. Kalau begitu, kalau kalian mengalami kesalahan apapun, jangan sungkan bicara ya. Kami tidak akan meninggalkan orang yang telah menyelamatkan keluarga kami. Kami akan membantu kalian apapun yang terjadi. Eiji jadi orang penting, cok. Gokil. Dan di sini ayah Kondo yang sedang mengurus dokumen-dokumen, ia kaget. Pak, tadi ada laporan masuk pak. Kami menerima laporan dari polisi bahwa Tuan Muda Seiji itu telah ditahan atas dugaan penganiayaan. Maksudnya itu Kondo ya. Apa yang jadi? Bukannya sekolah bersikap keras, tapi kenapa polisi bisa datang kayak gini? Kayak apa-apaan? Udah, cepat hubungi Pak Sawabe, pengacara kita. Pak Sawabe pun mendapat panggilan ini. Pak Sawabe, Anda pasti sudah dengar dari sekretaris kan? Apa yang harus kita lakukan, Pak? Jika tersebar bahwa anak saya ditangkap, semuanya akan hancur, Pak. Ini benar-benar gawat. Kemungkinan besar laporan penganiayaan telah masuk ke polisi. Saya akan langsung menuju kantor polisi dan mendengar langsung dari polisi serta Tuan Muda Kondo. Tapi dalam situasi yang sudah sejauh ini, satu-satu cara adalah meminta penyelesaian damai dan memohon agar laporan itu dicabut, Pak. Pak Sawabe, tolong segera temui anak bodoh itu. Saya akan bayar berapapun biayanya. Tak peduli berapa besar uang yang Anda perlukan, dan kita harus bisa menyelesaikan ini dengan damai. Dan pastikan laporan itu dicabut, Pak. Ayo loh, Pak. Anak ditahan, Pak. Pak Watanabe sebagai pengacara Pak Kondo segera mengajukan permintaan untuk bertemu dengan Seiji Kondo. Pak Sawabe, tolong keluarkan Kondo. Ini bertemu dengan Pak Sawabe, Kondo pun menangis berteriak, "Pak Sawabe, tolong keluarkan saya dari sini, Pak. Saya nggak mau ditangkap, Pak. Tolong." Sabar, dan tenang dulu. Ceritakan sebenarnya dari awal ya. Apa yang sebenarnya terjadi? Di sini Kondo pun menceritakannya dan pengacara Pak Sawabe mulai mempelajari kasus dari Kondo. Dengar baik-baik ya Seiji, jangan lakukan apapun lagi. Apapun yang polisi tanyakan, tetap diam. Diam aja, ngerti kan? Tapi saya takut pak, tolong pak, karena saya yang sudah saya bangun dan cemerlang ini bisa hancur pak karena ini. Pak, saya masih pengen main bola pak, tolong bisa kan pak, please pak, saya mau jadi main bola, saya ingin main bola, bikin dunia terkejut pak, sepak bola kita bisa hancur oleh saya pak. Kondo mulai menangis lebih lagi dan terseduh seperti bayi. Seorang siswa SMA yang dulunya penuh percaya diri, kini berubah menjadi bayi besar yang nggak tahu mau berbuat apa. Dan apa yang bisa lakukan? Nggak ada, cuma merengek. Sepak bola kita, Pak. Apa-apaan ini? Bisa-bisa dia kayak gini. Lah, dia nangis. Miyuki yang di UKS pun mendengar kerusuhan yang sedang terjadi. Dan akhirnya Miyuki mendapatkan skors dari sekolah sampai keputusan akhir dikeluarkan. Akhirnya pun dia dirumahkan. Dan mungkin akan ada hukuman berat untuk Miyuki. Pada saat hati dia hancur, masuklah dia ke kelas. Temannya dia, Murata Ritsu, datang. "Miyuki, kamu nyembunyi sesuatu ya dari kami ya? Barusan Kondo Senpai dibawa polisi loh di gerbang sekolah. Tapi kamu bilang kamu dibukul sama Eiji. Dan Kondo Senpai nyelamatin kamu. Lo kok gini?" Nah, sebelum lanjut gue punya teori dikit ya. Yang muncul di manga itu bukan si S, tapi si Murata Ritsu. Menurut gua, kenapa sikap Murata Ritsu di situ benar-benar melambangkan kecewaan dia kepada si Miyuki. Yang dimana kalau kita lihat manganya jelas, berarti si Ritsu udah pernah ngambil Miyuki dan sekarang dikecewakan oleh Miyuki karena membohongi dirinya. Makanya Ritsu gua ambil penggambarannya dari manganya. Semoga ini benar. Iya, maaf. Kenapa kamu minta maaf Miyuki? Jadi kamu bohong kan ke kami? Kami percaya kamu loh karena kamu tuh baik, pinter, ramah. Tapi sekarang apa?
malah bohongin kita. Kamu juga bisa kena hukuman tahu karena kamu. Ah, parah lah. Ucapan marah Ritsu terdengar keras. Dan Ritsu ini hampir menampar Miyuki. Saat itu juga Miyuki sadar dosa dia tuh sangat berat. Dan dia sadar bahwa dia udah gak bisa dimaafkan oleh siapapun lagi. Tapi ini melebihi dari apa yang Miyuki bayangkan. Maafkan aku ya, aku tuh emang mengkhianati Eiji. Tapi karena aku takut kebohonganku terbongkar, pada akhirnya aku berbohong kepada kalian semua. Ayo guys, karena kita sudah mengucapkan bye-bye untuk Kodo, kita ucapkan sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Dadah Miyuki, dadah. Dan di sini Pak Kondo berbicara lagi kepada Pak Sawabe. Pak Direktur Kondo, kami sudah tahu siapa yang mengumumkan. Pak Direktur Kondo, kami sudah tahu siapa yang kemungkinan besar melapor ini ke polisi, Pak. Namanya Eiji Aono. Banyak siswa bicarakannya, Pak. Katanya keluarganya itu mengelola restoran kecil, Pak. Namanya Aono Kitchen di dekat stasiun, Pak. Ayah Kondo pun berangkat langsung pergi dan tanpa mikir panjang. Dia nggak peduli apapun masalahnya. Dia berpikir segala bisa dibeli dengan uang. Apapun caranya, masalah ini harus diselesaikan dengan damai. Itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan Kondo dan juga karir Bapak Kondo. Akhirnya Bapak Kondo ini sampai di restoran Eiji. Selamat datang. Oh, mohon maaf Pak, rasanya belum buka Pak. Ada keperluan apa ya? Pak Kondo, Anda Ibu Eiji benar? Benar, tapi ada urusan apa ya Pak? Saya ingin menyampaikan permintaan maaf atas masalah yang ditimbulkan oleh putra saya. Saya sendiri tahu bahwa soal tindakan bodohnya itu. Seharusnya saya datang lebih awal dan cepat untuk meminta maaf. Tapi mohon maaf ya atas ketahuan ini. Udah Pak, kami udah gak punya waktu buat bicara hal kayak gini lagi. Kami udah menyerahkan semuanya ke polisian dan udah diselidiki secara menyeluruh. Jangan begitulah Bu, tolong aja Bu. Itu tolong cabutin lah Bu, tolong banget cabut laporan itu Bu. Anak saya ini sedang dalam masa penting Bu, turnamen klub dan persiapan masuk universitas. Saya mohon Bu, mari kita selesaikan secara damai. Anak saya dipukul dengan kejam, Bapak tahu gak? Dan Anda pikir cukup dengan permintaan maaf semuanya selesai? Jangan main-main Pak. Tentu aja Bu, kemarahan Ibu itu sangat wajar. Karena itu kami gak akan membiarkan ini berlalu begitu aja Bu. Kami bersedia memberikan uang ganti rugi dalam bentuk uang damai. Jadi mohon dipertimbangkan ya Bu. Mulai nih pakai duit nih. Hah? Anda pikir saya akan tergoda dengan uang? Anda kurang ajar ya? Tapi saya yakin Bu, Anda butuh uang kan? Eiji mau masuk universitas. Berapapun uang yang Anda miliki, pasti akan berapapun uang yang Anda miliki, pasti uang ini akan sangat membantu Anda kan? Ini bukan hal buruk loh Bu. Udah Pak, jangan remehin saya Pak. Anda terus memaksa, saya panggil polisi loh. Nyonya Aono, saya ini anggota Dewan Kota Bu. Dan juga pengusaha konstruksi. Saya ingin menyelesaikan masalah ini secara damai. Anda mengerti maksud saya bukan? Apa? Bapak ngancam saya? Oh enggak, saya hanya memperkenalkan diri aja. Ini hanya guaman saya sendiri aja Bu. Toko ini adalah warisan berharga dari mendiang suami Anda bukan? Jadi bukankah sebaiknya kita tidak memperbesar masalah ini? Kalau saya serius, toko ini bisa saya tutup loh Bu dalam sekejap. Jadi pertimbangkanlah. Namun di posisi saat Ayah Kondo merasa dirinya menang, muncul orang lain. Berjalan perlahan melepaskan topi yang ia kenakan dengan gerakan elegan. Andaikan seorang pahlawan. Gak mungkin. Anda kan, dan yang keluar adalah wali kota Minami, teman dekat almarhum ayah Eiji. Damn, saya nggak tahu loh ya bahwa sebagai anggota Dewan Kota Anda memiliki kekuasaan sehebat itu. Sepertinya saya kurang belajar Pak Kondo. Jadi tolong ajari saya lah ya. Orang tua kayak saya yang udah pensiun ini pasti harus banyak belajar dari Bapak deh. Meskipun sudah pensiun beberapa tahun, wali kota ini tetap dihormati oleh para pejabat dan Dewan Kota karena memiliki pengaruh besar di lingkungan kota. Anehnya kenapa tokoh sebesar ini bisa ada di restoran kecil kayak gini? Dan ini gak masuk akal banget. Nah, Tuan Kondo, bisa Anda ulangin lagi apa yang Anda bicarakan tadi? Saya ingin tahu aja. Apa aja sih yang bisa Anda lakukan sebenarnya? Damn, politik ya damn. Ini kayaknya penulisnya ada masalah tersendiri nih. Bawa politik kayak gini nih.